Bab One Piece kali ini. Jujur aja, gila. Shanks buka rahasia kontrak terlarang, Raja Harald berubah jadi boneka Imu, dan sebuah Akuma no Mi terkutuk akhirnya bergerak sendiri. One Piece Chapter Seal of Love No. 9 resmi jadi salah satu chapter paling gelap di Elbaf. Dan setelah ini nggak ada yang bisa balik ke keadaan semula. Intro, yo, balik lagi di channel ini. Dan di video kali ini kita bakal bahas full spoiler One Piece Chapter 9 yang judulnya Have to Die as Soon as Possible. Kalau kalian belum siap spoiler, mending skip dulu. Karena chapter ini bukan cuma lore berat, tapi juga ngerubah cara kita ngelihat Shanks, Imu, dan Elbaf. Bagian 1, Shanks and kontrak terlarang. Cerita dibuka dengan Shanks dan Skopper Gaban yang kembali ke rumah Gaban. Di sini, Shanks akhirnya nunjukin tanda di lengannya, sebuah kontrak. Shanks bilang, dia dan Harold pernah membuat perjanjian bernama Shallow's Covenant dengan entitas misterius yang disebut Great One di Holy Land. Dan efeknya mengerikan. Selama masih dalam jangkauan kekuatan Great One, perintahnya mutlak, tidak bisa dilawan. Gaban bahkan cuma bisa bilang, power yang aneh. Shanks selalu jelasin, Harold dulu percaya kalau bergabung dengan Knights of God, Elbaf bakal diterima penuh oleh World Government. Tapi harga yang harus dibayar adalah kontrak yang lebih tinggi. Bagian 2, kekuatan Knights of God. Lewat kontrak baru itu, Knights of God mendapatkan kekuatan superhuman, tubuh abadi, kemampuan menciptakan abyss untuk berpindah jarak jauh. Tapi sebagai gantinya, suara Great One akan terus mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Dan sekali terikat, mereka tidak akan bisa menolak perintah. Disinilah Shanks sadar, Harold sudah tidak punya kebebasan lagi. Bagian 3, Harold kehilangan diri. Shanks dan Gaban akhirnya menyerbu Aurust Castle. Mereka menyerang Harold, tapi Harold pulih seketika. Dengan santai dia bilang, tubuh abadi ini luar biasa. Shanks panik. Tidak ada cara membatalkan perintah ini? Dan jawabannya? Sepertinya tidak ada. Bagian 4, Akuma no Mi terkutuk. Sementara itu, Loki menuju ruang harta karun. Di sana ada peti berisi Akuma no Mi legendaris dan palu Ragnir. Tapi ada yang aneh. Ragnir bergerak sendiri. Loki menyadari ini adalah Akuma no Mi terlarang yang diwariskan di Elbaf. Dan tiba-tiba Ragnir menyerang Loki. Suara misterius terdengar. Gegegege. Chapter hampir berakhir di sini, dengan ancaman yang bahkan Loki sendiri tidak pahami. Bagian 5, tragedi tahta Elbaf. Di ruang tahta, Harald ditahan oleh Loki dan Jarul. Harald mengaku dia selama ini bekerja untuk World Government, tapi sekarang dia sadar, Imu telah menipunya. Dalam kondisi menangis, Harald memohon Loki, aku harus mati secepat mungkin. Duduklah di tahta. Gunakan kematianku untuk masa depan Elbaf. Ini bukan pengkhianat berbicara, ini seorang ayah yang putus asa. Loki bahkan sampai tak bisa berkata apa-apa. Bagian 6. Imu mengambil alih. Namun semuanya terlambat. Pengaruh Imu meningkat. Bukan cuma tubuh Harald, tapi pikirannya sepenuhnya diambil alih. Dalam double page yang brutal, Harald membantai para penjaga raksasa. Lehernya ditusuk, pulih seketika. Dan dia berkata dingin, aku masih Harald. Tapi sekarang aku pelayan setia Great One. Tak seorang pun boleh hidup. Apa yang terjadi di istana ini tidak boleh bocor. Penutup chapter 9 ini jelas nunjukin satu hal. Kontrak World Government bukan sekadar politik, Imu bukan sekadar pemimpin, dan Elbaf sudah masuk fase kehancuran total. Shanks tahu semuanya, tapi bahkan dia tidak bisa melawan sistem ini secara langsung. Pertanyaannya sekarang cuma satu, apakah Loki akan memakan Akuma no Mi terlarang itu, atau Elbaf akan hancur sebelum sempat diselamatkan? Kalau menurut kalian chapter ini gila, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tulis di komentar. Siapa yang menurut kalian bakal jadi korban berikutnya di Elbaf? Sampai jumpa di pembahasan One Piece selanjutnya.